Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mervin Diktausu dengan NIM 24 11 60 19. Di sini saya akan membuat video tentang praktik 4, operasi file dan struktur direktori. Di sini kita akan melakukan percobaan dari percobaan 1 sampai percobaan ke-6 sampai mencari teks pada file. Baik, selanjutnya itu percobaan 1 direktori untuk melihat direktori home. Di sini kita mengetik langsung aja pwd. Nah, di sini PWD itu untuk atau singkatannya dari Print Working Directory. Di sini directory untuk mengetahui di mana tempat kita sekarang bekerja atau Print Working Directory. Yang selanjutnya kita bisa pakai ini juga, home, enter. Nah, di sini bersama ya. Di sini itu untuk mencetak nilai lingkungan home, yaitu path directory home Mervin seperti itu. Lalu selanjutnya untuk nomor 2 melihat direktori aktual dan parent directory. Di sini sama, kita tulis pwd lalu cd lalu titik. Karena di sini cd yang di atas ini yang hanya titik satu itu meminta untuk memindahkan ke direktori saat ini. Jadi direktorinya itu masih sama. Lalu selanjutnya ada cd titik. Nah, yang ini beda. Di sini kita diminta untuk masuk ke direktori selanjutnya, direktori home. Lalu selanjutnya itu bisa pwd. Kita lihat. Nah, di sini karena kita sudah masuk ke directory home, jadi terlihat directory home di sini. Bisa CD untuk keluarnya. Kita kembali. Lalu selanjutnya nomor 3 membuat satu directory lebih dari satu directory atau subdirectory. Di sini pwd sama. Kita cek. Di sini directory namanya masih Mervin, home Mervin. Lalu hadir. Kita langsung enter saja. Di sini itu kita membuat direktori baru, direktori A, direktori B, dan juga direktori C. Di sini kita meminta direktori A itu ada direktori D-nya, di dalam direktori A itu ada direktori D, lalu di dalam direktori A itu ada direktori E. Lalu untuk sama ini juga di direktori B itu ada direktori F, lalu di direktori A ada direktori D. Lalu kita lanjut saja. Nah, di sini kita bisa lihat ada direktori baru. Yang ini, lalu yang ini A, B, C ya. Yang tadi kita sudah buat di bagian atas ini. ls min LA. Di sini ada total 8 direktori. Di sini ada direktori D yang tadi sudah sama direktori E. Kan di sini di atas ini kita meminta membuat di dalamnya itu ada direktori D sama direktori E. Jadi lalu selanjutnya min L. Di sini itu untuk melihat bagian subdirektorinya. Jadi di sini dalam direktori AD-nya itu ada direktori A. Oke, di sini selanjutnya nomor 4 menghapus satu atau lebih direktori hanya dapat dilakukan pada direktori kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberi izin aksesnya. Mdir B. Di sini kenapa error? Karena di sini kita diminta rmdir ini diminta untuk menghapus file yang kosong, tapi karena file di directory B itu ada directory F, ada di dalamnya itu ada directory F, jadi tidak bisa terhapus. Lalu selanjutnya kita bisa lihat. Nah, di sini karena ada directory F-nya ya, karena subdirektorinya ada F. Oke, baik, selanjutnya di sini ada rmdir yang tadi kita sudah mengetik, bf. B di sini diminta untuk menghapus karena di sini di dalam F-nya ini kosong. Jadi di sini dia akan terhapus dan juga B ini akan terhapus di direktorinya. Lalu di sini kita mengecek direktorinya. Di sini direktori sudah tidak bisa diakses. Direktori B itu sudah tidak bisa diakses karena sudah terhapus. Oke, baik, selanjutnya navigasi direktori untuk direktori dengan instruksi CD untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain. Di sini kita menggunakan instruksi cd pwd. Di sini kita mengecek dulu -l, melihat file direktorinya. Di sini ada A, C. Yang tadi B sudah dihapus, jadi sudah tidak ada. Di sini kita masuk ke direktori A. Di sini kita masuk ke direktori A. Dan sudah masuk.
Kita mengecek. Di sini ada direktori A-nya. Dari sini keluar. Kita keluar dari direktori A. Lalu PWD kita cek. Ini sudah tidak ada direktori A. Lalu di sini cara yang kedua kita bisa masuk ke direktori C menggunakan ini home user, nama user, terus C. Nah, sini kita masuk ke direktori C, kita bisa cek. Di sini ada direktori C, lalu cd. Di sini itu akan error karena di sini tidak ada direktori home, harus ada direktori home dulu baru bisa masuk sesuai dengan path-nya ya, sesuai dengan jalannya. Jadi home Mervin, nah baru C. Kalau di sini karena tidak ada home jadi dia error. Cek PD. Di sini masih C. Kalau mau keluar kayak tadi. Oke, selanjutnya percobaan kedua manipulasi file. Di sini nomor 1 perintah cp untuk mengcopy file atau seluruh direktori. Di sini perintah cp untuk mengcopy. Di sini pertama kita membuat file dulu. Filenya itu contoh. Kita enter, kita masukkan teksnya. File kita ikuti saja. Lalu Ctrl D untuk membuat langsung keluar. Di sini kita sudah membuat file contoh. Lalu selanjutnya di sini cp untuk copy contoh. Di sini kita akan mengcopy filenya dari contoh ke contoh satu. Jadi filenya itu di copy. Jadi file ini contoh satu ini ada, file contoh satu ini ada dan file contoh ini juga ada. Jadi file contoh ini akan diisinya itu membuat file akan di copy ke file contoh satu. Kita bisa cek -l. Di sini kita lihat file contoh dan contoh satunya. Nah, ini file contoh dan contoh satunya ada. Di sini kita bisa keluar dulu. Di sini kita file contohnya itu di copy ke A. Lalu kita lihat -l. Kita lihat file A-nya. Nah, di file A-nya ini ada file contoh. Jadi dia sudah masuk file ini direktori ya, di direktori ini sudah ada file contoh A. Jadi sudah di copy, dimasukkan ke dalam direktori A. So, A. Di sini cp file ini contoh dan contoh satu itu sudah masuk ke file direktori A bagian D yang di subdivisinya, sub D-nya. Di sini kita bisa lihat ya, di dalamnya file D-nya ini direktori D-nya ini sudah ada file contoh dan juga file contoh satu. Lalu selanjutnya nomor 2 perintah mv untuk memindahkan file. Ya, di sini kita menggunakan mv untuk memindahkan file. Lalu ls. Oke, selanjutnya itu ada perintah mv2. Di sini perintah mv bukan hanya untuk memindahkan file, tapi juga untuk rename nama, mengubah nama. Jadi namanya itu akan diubah. Di sini kita bisa lihat contohnya, itu tadi kita sudah melakukannya. Di sini contoh file contoh diubah namanya menjadi file contoh 2. Jadi di sini sudah tidak ada file contohnya, kita bisa lihat cuma ada file contoh 1 dan file contoh 2. Jadi file contohnya sudah tidak ada. Oke, selanjutnya di sini file contoh 1 dan file contoh 2 sudah kita pindahkan ke direktori A bagian D. Di sini kita bisa lihat di sini ada file contoh 1 dan file contoh 2. Lalu selanjutnya mv contoh kita diminta untuk memindahkannya ke file C. Di sini karena filenya itu sudah di contoh 1 contoh 2, file contoh 1 contoh 2 itu dan file contoh sudah ada di file A, jadi sudah tidak bisa dipindahkan. Kita bisa lihat -l. Di sini total file tidak ada karena ya memang tidak ada file yang dipindahkan ke dalam ini. Lalu selanjutnya nomor 3 permintaan rm untuk menghapus file. Di sini rm contoh 2. Di sini tidak bisa di remove karena filenya itu ada di dalam ini. Jadi tidak bisa di remove, tidak bisa dihapus. Lalu ls. Nah, di sini filenya memang tidak ada ya, jadi tidak terhapus. Lalu selanjutnya percobaan 3 symbolic link. Nah, di sini kita membuat
file txt. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada file halo txt yang isi filenya tuh halo apa kabar. Lalu di sini kita membuat ln symbolic link, ln txt set. Di sini kita memakai simbol set untuk symbolic linknya, min l. Ini ada set untuk symbolic link, jadi di sini sudah ada. Di sini kita memanggil cat set. Nah, di sini kalau kita memanggil cat set, karena ini linknya sudah, file halo txt-nya sudah link short link set, jadi saat kita memanggil set akan muncul file halo txt-nya. Nah, selanjutnya di sini kita membuat short link-nya juga. Di sini halo juga di dalam myadir-nya. Jadi saat kita memanggil halo juga di sini dia akan masuk ke short link set, lalu akan masuk ke file halo txt yang tadi. Jadi akan menampilkan sama, halo apa kabar, seperti enter. Lalu kita panggil. Nah, di sini short link-nya sama, karena di sini myadir-nya itu ada short link-nya halo juga. Di sini halo juga akan masuk ke short link set, lalu akan masuk ke file halo txt yang akan menampilkan halo apa kabar yang tadi sudah kita buat. Halo Nah, selanjutnya di sini hampir sama. Di sini by txt-nya ini bukan file tapi itu juga link. Di sini linknya tuh masuk ke set, lalu di sini kita bisa lihat ls kita menampilkan by txt-nya itu akan masuk ke set. Di sini tanda panahnya akan ke set. Lalu saat kita panggil by txt, di sini dia masuk ke set, lalu masuk ke halo txt filenya, lalu akan muncul teks ini, halo apa kabar, seperti itu. Percobaan nomor 4, melihat isi file. Di sini untuk melihat isi file seperti yang waktu itu, di sini kita bisa lihat ini isi filenya, lalu clear dulu. Kita menampilkan tipe file. Di sini tipe filenya itu yang di atas. Untuk yang di atas tipe filenya itu link, berupa link to set, link symbol to set. Jadi ini link bukan file, yang di atas ini file. Lalu selanjutnya percobaan 5, mencari file, perintah find. Baik, selanjutnya di sini ada untuk mencari file. Di sini untuk penjelasannya itu ada home untuk tempat mencari filenya, lalu ada namanya. Namanya di sini untuk namanya itu ada akhiran txt. Lalu di sini akan diminta di print. Lalu untuk printnya itu akan dipindahkan ke my error file. Jadi di sini untuk printnya itu akan dipindahkan ke my error file. Di sini saat kita menampilkannya, nah di sini saat kita menampilkannya akan muncul seperti ini dengan akhiran txt di belakang. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat di sini tugasnya ini untuk hampir sama kayak tadi, tapi di sini bedanya itu file direktorinya itu yang berakhiran txt itu akan dihitung jumlah baris di setiap file tersebut. Jadi misalnya ini file txt-nya ini rmd error ini ada satu jumlah barisnya, lalu ada 17, ada 30 seperti itu. Lalu selanjutnya which ls ini menampilkan di mana perintah ls disimpan. Ya, di sini disimpan itu di user bin ls. Di sini tadi kita diminta itu untuk menginstal dulu. Jadi saat kita belum memakainya, pertama kali memakai itu akan disuruh menginstal. Di sini saat kita menekan untuk perintah ini, di sini kita menyuruh untuk mencarikan file txt secara cepat. File txt-nya itu ada semua file txt yang ada. Di sini kita bisa lihat ada begitu banyak file txt. Jadi itu untuk percobaan 5 mencari file. Lalu untuk percobaan terakhir ada mencari teks pada file. Di sini kita mencari teks pada file. Di sini kita menggunakan grep. Grep itu digunakan untuk mencari kata atau file. Lalu untuk kata atau file yang dicari itu file halo. Lalu selanjutnya itu ada txt, file txt yang dicari di dalam file txt. Di sini kita bisa lihat di mana saja ada kata halo. Ada kata halo di file txt by dan juga kata halo di file txt halo txt. Jadi kita bisa lihat ini hampir sama, halo apa kabar. Jadi itu untuk mencari teks pada file. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk percobaan 1 sampai 6. Terima kasih.